Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Kopires, sahabat Kopires dimanapun berada. Pada malam hari ini kembali bersama kami di sini di Res Cafe, kafenya para relawan sosial Bogor Timur. Di sini kita kembali akan bincang-bincang seputar ilmu tentang talqin. Nah, talqin nih, amun ditolak-tolak kudu yakin gitu. Cuman ini yang jadi pertanyaan gini Pak Amil. Ini narasumber kita seperti biasa ini masih dengan Bapak Amil Aris yang punya beda. Jam 12, jam 2 masih bisa bincang-bincang, ini luar biasa Pak Amil. Gini Pak Amil, saya sering kali ketika dari pemulasaran sampai memandikan, mengkafani, mengantarkan jenazah ke pemakaman, dan setelah itu ada talqin Pak Amil. Nah, talqin ini sifatnya wajib atau emang apa gimana ya? Kan talqin itu seharusnya masih hidup. Nah, kenapa yang sudah mati juga ditalqinkan? Apa talqinnya itu sah Pak Amil? Oke, kita jawab ya. Sebenarnya talqin itu adalah tuntunan. Jadi tuntunan itu ketika orang berpandangnya masih hidup, itu talqin thariqah. Thariqah menjalankan suatu talqin lafaz nafi isbat la ilaha illallah, itu harus ada tuntunan. Karena apa? Bisa bahas tentang talqin dulu ya, talqin dulu ya. Karena disitulah dalam pergerakan lafaz la nafi dan ilah la ilaha, penentuan, mengisbatkan, kembali lagi menetapkan Allah. Yang ditetapkan siapa? Allah. Itu harus ada aturannya. Kalau dari thariqat itu kan ketika kita masih hidup agar tertanam dalam hati kita, yaitu dari pusar naik ke latifatul latikah ya, ke ubun-ubun sini, langsung turun ke sebelah kanan di bawah susu 2 jari ya, tarik ke kiri itu ke latifatul qalb. Disinilah disematkan dalam hati kita Allah, tetapkan itu. Kenapa harus begitu? Itu suatu ajaran thariqah, anjuran. Sebenarnya tidak seperti itu. Walaupun toh tidak seperti itu tidak bermasalah. Tapi alangkah baiknya kalau kita pengen kita lebih baik, kalau ada yang mengajarkan, ada yang menuntun, insya Allah kita akan ketemu. Tidak akan salah. Karena apa? Masalah tauhid, masalah keimanan, akidah kita kepada Allah ini kalau sudah memasuki hati, kadang-kadang ada rasa was-was, ya kan? Ada ragu-ragu dan segala macam. Kalau kita tepat dalam ininya dan ilmunya, caranya dengan tuntunan mursyid yang tepat, insya Allah kita juga akan tepat menjatuhkan dalam hati ini hanya Allah, tidak ada selain Allah, hanya Allah, hanya Allah. Begitu pula kenapa orang meninggal harus ditalqin? Talqin itu menuntun. Apakah kita pelajari dulu? Kehidupan itu kan ada kehidupan alam roh, kehidupan alam rahim, kehidupan alam dunia, kehidupan alam bariyah, nanti ada kehidupan lagi pas kita akan dikumpulkan di alam mahsyar kan. Lah ini orang meninggal ini kalau kita lihat memang meninggal, maka kita sebagai muslim terhadap orang muslim yang lain ketika sudah meninggal
Yang pertama, ini kewajiban fardu kifayah hukumnya, yaitu pertama memandikan, mengkafani, menyolati, dan mengkuburkan. Tidak ada kewajiban kita untuk mentalkin, tidak ada. Itu hanya suatu anjuran. Seandainya, yaitu tadi yang menalkin itu adalah seorang muslim, dan kita yakin bahwa orang yang di dalam kubur itu ada suatu kehidupan, pasti setelah itu akan dibangkitkan karena akan menjalani satu pertanyaan malaikat mungkar nakir. Itu hak, itu pasti. Toh walaupun tidak, Allah boleh-boleh saja. Misalnya si A, yaudah nggak usah ditanya, nggak usah di ini, Allah berwenang. Kalau Allah mengendalikan itu tidak akan ditanya. Tapi yang menyatakan dalam syariat bahwa pertanyaan malaikat mungkar nakir adalah hak dan betul adanya, dan kehidupan alam barzah itu hak nyata, dan dalam alam kubur itu ada kenikmatan juga nyata, dan ada siksa itu nyata. Maka walaupun sudah dikubur, itu mayit akan mendengar apa yang ditalkinkan, yang dipesankan. Itu hanya membantu. Ketika kita menghantarkan mayit, kita mendoakan semuanya. Yang pertama yang harus dilalui kan pertanyaan itu. Ketika pertanyaan itu, pertanyaan malaikat mungkar nakir itu semuanya beres, bisa terjawab dengan baik, maka kenikmatan kuburlah yang akan ditemui. Berarti ada kenikmatan, ada siksa. Ketika kita tidak bisa menjawab dalam alam kubur, maka otomatis siksa kubur akan berjalan, kan gitu. Nah, makanya kita itu dengan pemahaman itu, dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kehidupan mayit dalam alam kubur mendengar apa yang kita sampaikan, maka kita pesankanlah dengan kalimah yang baik, terutama yang jumhur, marrabbuka wa manabiyuka wa matiduka wa maqiblatuka wa ma imamuka wa ma imamuka. Padahal pertanyaan tidak hanya seperti itu aja, dan semuanya itu dengan kita talqin, dengan kita pesankan, tuntunkan, insya Allah mereka mendengar, para almarhum atau almarhumah akan mendengar dan bisa membantu, dibantu dengan doa kita bersama, insya Allah. Amin, amin. Itu harapannya saja, hanya suatu anjuran dengan suatu kewajiban. Jadi talqin itu bukan suatu kewajiban, tapi hanya anjuran. Dan satu pertanyaan lagi Pak Mil, kalau misalkan mungkin tetangga kita, saudara kita baru ingat, waduh ini dulu itu belum pernah ditalqin waktu dimakamkan, apakah boleh, misal sudah lewat dari 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya gitu, apakah boleh kita bacakan talqin di pemakaman Pak Mil? Kalau boleh tidak bolehnya mah boleh, cuman ketika itu pertanyaan, mungkin pertanyaan malaikat mungkar nakir itu kan ketika pengantar jenayah itu pulang balik 3 langkah sampai 7 langkah baru ada pertanyaan, ya itu kan langsung mulai pertanyaan, yang itu yang jumhur. Tapi intinya karena tadi boleh atau tidak boleh, kalau alangkah baiknya kalau sudah bertahun-tahun kita doakan saja, tidak harus talqin. Iya, nggak usah talqin, kita doakan saja. Karena apa? Doa itu ada suatu hikayah. Karena sekarang kan pahamnya bahwa doa kepada orang meninggal hidup, orang kepada orang meninggal itu tidak nyampe. Kalau menurut saya itu salah dan sangat-sangat salah. Karena apa? Rasulullah sendiri banyak menceritakan bahwa para ahli kubur itu mendengar yang kita ucapkan dan menyuruh ketika kita lewat makam aja, assalamualaikum ya ahli kubur, kita saling mendoakan. Dan para ahli kubur itu kalau sebenarnya itu menjawab, cuma kita tidak mendengar saja. Kalau kita ziarah, insya Allah
dia juga menemui seperti kita, berziarah, kita cuma kita melihat. Jadi penting langsung doakan, dan doa itu akan memberikan kemudahan. Suatu cerita tentang kehidupan alam kubur, ya, orang-orang alam kubur. Ada suatu hikayat di mana ketika malam Jumat, malam Jumat, ahli kubur itu pada rebutan apa? Rebutan doa. Kayak seandainya kita doa itu, kadang-kadang kita kan orang Muslim ya, tidak sengaja Allahumma ighfir li wal muslimin wal muslimat, gitu kan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ketika itu seolah-olah doa itu seperti beras disaurkan seperti ayam yang itulah, ahli kubur itu seperti ayam itu, jadi berebutan mau makan beras yang di aur-aur itu. Tapi ada satu ahli kubur, dia tenang-tenang saja, iya, dia duduk saja, yang lain berebutan mengambil itu doa-doa orang muslim yang lainnya, ya kan, yang secara umum doanya kan secara umum tidak dikhususkan, gitu kan, berebutan, dia duduk-duduk aja. Tanyalah, kenapa anda tidak seperti yang lain? Yang lain sibuk berebutan dengan itu, mengambil doa-doa itu, tapi anda dengan duduk di saya. Karena anak saya senantiasa membacakan saya suratul Yasin khusus kepada saya tiap malam Jumat, gitu kan. Dan terus begitu terus. Ketika anaknya membacakan surat Yasin, membacakan tahlil, tahmid, doa-doa yang dikirimkan langsung, dia senantiasa nyantai dikhususkan, ya. Makanya suatu ketika perawi ini mimpi lagi ketika melihat ditemukan dengan almarhum kehidupan orang-orang yang sudah meninggal, ya. Orang yang tadinya duduk-duduk nyantai ikut berebutan doa ya tadi yang secara umum. Ditanyalah lagi, kenapa sekarang anda ikut berebut dengan waktu kemarin anda tidak berebut dan duduk nyantai, sekarang anda bersusah payah mengambil doa itu yang disaurkan oleh kaum muslimin untuk anda. Karena anak saya yang senantiasa biasanya mendoakan saya tiap malam Jumat, membacakan Yasin, membacakan tahlil, tahmid dan segala macam sholawat, anak saya sudah meninggal. Penasaran orang, anak anda namanya siapa, kerjanya di mana? Tanya, anak saya kerjanya di pasar, dia dagang, namanya si A sebetulnya. Ketika itu dibuktikanlah sama perawi ini datang ke pasar itu, nyari anak itu, dan bertanyalah kepada pedagang yang lainnya bahwa ternyata benar anak tersebut sudah meninggal. Maka doanya tidak mengalir lagi. Itulah intinya, talqin dan doa kepada almarhum Pasti sampai, amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan jawaban Pak Amir ini bisa memuaskan pertanyaan sahabat-sahabat Kopires yang ada di rumah dan juga yang ada saat ini sedang beraktivitas. Terima kasih Pak Amir. Sama-sama. Yang pasti kita harus yakin doa kita untuk almarhumah yang sudah menori kita, dan juga talqin yang kita bacakan bisa menuntun. Tapi saya punya cerita. Lanjut lagi ini. Siap-siap Bang. Ini masalahnya masalah talqin, tapi ini pengalaman pribadi. Ketika waktu itu kerabat saya ada yang meninggal, ditalqin, tapi dalam penalkinannya intinya kurang fasih atau kurang benar gitu ya, setelah penalkinannya waktu itu. Kerabat saya itu menemui saya bahwa saya pengen ditalqin karena saya talqin kemarin itu Dalam mimpi. iya. Jadi akhirnya lah saya dengan permohonan mimpi itu, saya yakin itu hal yang baik ya gitu ya, saya
harus berbelas kasihan kepada almarhum ataupun almarhum tadi saudara saya, maka saya besoknya datang untuk memenuhi permohonan dalam mimpi itu, walaupun hanya dalam mimpi, tapi saya niat saya lillahi ta'ala, saya ibadah kepada Allah, ini hal yang baik, tidak hal yang dilarang oleh agama, jadi saya laksanakan. Dan alhamdulillah setelah saya mentalkinnya mimpi tidak ditemui lagi. Alhamdulillah. Jadi ya selain kewajiban juga ketika anjuran itu emang harus dilaksanakan berarti Pak Amil ya. Selagi itu anjurannya baik, baik untuk si mayit ataupun baik untuk untuk menjadi pelajaran untuk masyarakat gitu. Betul. Tentang pentingnya talqin untuk Walaupun menjawab anjuran entah itu sunnah atau mubah, ketika itu hal baik, maka kita harus utamakan, jangan menganggap suatu anjuran itu sepele. Betul. Karena suatu sunnah itu adalah kalau bagi orang-orang yang telah menuju kepada Allah, ya, sudah sampai kepada Allah, justru itulah yang utama. Kalau orang-orang yang umum, orang-orang yang masih awam, yang wajib itulah yang utama. Tapi ketika sudah khusus hamba Allah, jadi hamba Allah, maka yang utama itu ya sunnah-sunnahnya itu, anjuran-anjuran yang baik itu. Jadi kewajibannya ya udah itu nggak ditutup, untuk labanya ya di sunnah-sunnah dan anjuran-anjuran yang baik itu yang dilakukan itu. Kita harus berpotensi seperti itu, jangan ngambil pokoknya, jangan pokoknya itu yang wajib saja, jangan kita anjuran atau sunnah yang baik itu harus dilakukan. Amal-amal soleh yang baik apapun bentuknya, itulah otomatis, itulah keuntungan kita. Yang pokok bagi orang-orang yang telah paham, telah khas di sisi Allah itu mengambil dari anjuran-anjuran sunnah-sunnahnya, bukan yang wajib, kebalik gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amil. Jadi untuk ketentuan ataupun anjuran sunnah yang sekiranya baik itu lakukan seperti kita melakukan kewajiban yang sudah dianjurkan. Baik, terima kasih. Semoga jawaban dari Pak Amil ini bisa menjawab pertanyaan kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Amil. Semoga bermanfaat untuk ilmunya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopires.